Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Sarah dengan NIM C1D1230003 dari kelompok Mazarik. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan mata kuliah Agile Method. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, coba teman di sini bisa bayangkan sebentar, pernah nggak kalian ikut dalam proyek kelompok yang awalnya kelihatan mudah dan simpel, tapi di tengah jalan jadi membingungkan? Banyak perubahan, komunikasi tidak jelas, dan hasilnya jauh dari yang direncanakan. Nah, itulah kenapa Agile Method menjadi pendekatan yang sangat relevan saat ini. Agile bukan hanya sekedar metode, tetapi cara berpikir dan bekerja yang fleksibel, kolaboratif, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Nah, dalam presentasi ini saya akan menunjukkan bagaimana eh, menerapkan Agile Method melalui penyusunan backlog, penggunaan sprint board, dan perencanaan waktu untuk setiap sprint. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, dalam pembahasan ini, kelompok saya menerapkan Agile Method khususnya menggunakan pendekatan Scrum pada Jira untuk mengelola proyek secara lebih terstruktur dan efisien, di mana kami membagi pekerjaan ke dalam 3 sprint dan di setiap sprint kami membuat backlog yang berisi daftar tugas yang harus diselesaikan. Backlog sprint 1 adalah tahap awal dari proyek kami. Di sini, saya menyusun tugas-tugas dasar yang menjadi fondasi proyek seperti memahami kebutuhan sistem, membuat rancangan awal, dan membagi tugas tim. Backlog ini disusun agar pekerjaan bisa dimulai secara terarah dan tidak membingungkan. Semua tugas dalam backlog ini diprioritaskan sesuai urgensi dan disiapkan untuk dikerjakan dalam sprint pertama. Selanjutnya di backlog sprint 2, melanjutkan tugas-tugas yang belum selesai dan menambahkan beberapa pekerjaan baru berdasarkan hasil diskusi tim. Tahap ini memperlihatkan bagaimana menyesuaikan rencana kerja sesuai kondisi terbaru. Disinilah prinsip Agile terlihat, yaitu fleksibel dan selalu siap beradaptasi jika ada kendala atau perubahan yang terjadi. Jadi, tinggal menyesuaikan backlog dan membagi ulang tugasnya. Lalu, di backlog sprint 3, fokusnya adalah menyelesaikan semua tugas, melakukan pengujian sistem, dan membuat dokumentasi akhir. Ini adalah sprint penutup. Jadi, memastikan semua pekerjaan rapi dan siap ditampilkan. Backlog ini membantu tetap fokus menyelesaikan apa yang sudah dimulai, bukan malah menambah pekerjaan baru yang belum tentu penting. Untuk membantu pekerjaan yaitu menggunakan board sprint di setiap sprintnya. Boards ini kami bagi menjadi 3 kolom, to do, in progress, dan done. Board sprint 1 membantu melihat tugas yang mana belum dikerjakan, di mana tugas yang sedang dikerjakan dan yang sudah selesai. Ini sangat membantu agar semua anggota tim tahu siapa yang mengerjakan apa dan bisa saling membantu jika ada kendala. Pada board sprint 2, sistem kerja mulai lebih lancar. Jadi lebih terbiasa berpindah tugas dari to do ke done dengan cepat dan mudah. Komunikasi dalam tim juga jadi lebih baik karena semua pekerjaan terlihat jelas di board. Ini sejalan dengan prinsip Agile, yaitu transparansi dan kolaborasi. Kemudian pada board sprint 3 menunjukkan hasil akhir pekerjaan, yaitu sebagian besar pekerjaan tugas sudah selesai dan bisa melihat progres nyata dari proyek ini.
Ini juga jadi bahan evaluasi kami dalam melakukan sprint review dan sprint retrospektif, yaitu sesi untuk melihat apa yang sudah bagus dan apa yang bisa diperbaiki ke depannya. Agar pekerjaan tidak berantakan, kami juga membuat time planning untuk setiap sprint. Di sini kami membagi waktu secara adil untuk setiap tugas supaya tidak ada yang kelelahan atau keteteran. Ini penting dalam agile karena setiap sprint punya waktu yang terbatas. Jadi semua pekerjaan harus bisa diselesaikan sesuai waktu yang sudah direncanakan. Secara keseluruhan dari proses ini, kami belajar bahwa Agile sangat membantu dalam menyusun pekerjaan secara bertahap dan fleksibel. Tidak hanya belajar membagi tugas, tapi juga belajar bekerja sama, beradaptasi, dan menyelesaikan proyek secara lebih terarah dan terstruktur. Baiklah, untuk Pitdex dari AI Mazarik, yaitu platform musik berbasis kecerdasan buatan, temukan, ciptakan, dan nikmati musik dengan cara baru bersama AI. Biarkan teknologi mengenali selera musikmu dan musik menyatu dengan hidupmu. Pada Pitdex AI Mazarik ini yang dibahas yang pertama, permasalahan dan solusi atau problem and solution fit. Yang kedua ada analisis pasar atau market analysis. Yang ketiga ada analisis kompetitor atau kompetitor analisis. Yang keempat ada monetisasi. Yang kelima ada profil tim. Yang keenam traction. Permasalahan dan solusi dari AI Mazarik. Permasalahan AI Mazarik yaitu proses penciptaan, penemuan, dan distribusi musik di era digital seringkali menghadapi permasalahan serius seperti yang pertama, sulitnya menemukan musik yang sesuai dengan selera personal secara cepat dan akurat. Yang kedua, ada kurangnya akses ke alat bantu AI dalam menciptakan atau mengaransemen musik. Yang ketiga, ada terbatasnya kesempatan bagi musisi independen untuk menjangkau audiens yang tepat. Selanjutnya, proses produksi musik yang mahal dan tidak efisien. Terakhir, tidak adanya sistem pintar yang mempelajari preferensi dan memberikan rekomendasi dinamis. Nah, dari solusinya, AI Mazarik yang pertama ada rekomendasi musik cerdas, yaitu menggunakan AI untuk mengenali preferensi pengguna dan merekomendasikan musik secara personal dan real time. Yang kedua ada fitur penciptaan musik otomatis. AI Mazarik membantu musisi membuat komposisi musik dari ide sederhana hingga aransemen penuh. Yang ketiga ada platform distribusi untuk musisi independen, membantu artis lokal dan kreator baru menjangkau pasar yang lebih luas dan sistem kurasi AI. Yang keempat ada produksi musik yang efisien, mengintegrasikan tools berbagai AI yang hemat biaya untuk mixing, mastering, hingga penulisan lirik. Yang kelima ada analitik selera musik. Sistem pintar yang terus belajar dari perilaku pengguna untuk menciptakan pengalaman mendengarkan musik yang unik dan kekinian. Yang terakhir, kolaborasi dan kampanye musik komunitas. Menghubungkan musisi dan pendengar melalui fitur komunitas dan promosi berbasis data. Selanjutnya, analisis pasar atau market analysis. Target pasar dari AI Mazarik yang pertama ada content creator dan influencer, yang kedua ada musisi dan produser, yang ketiga ada pengembang game dan aplikasi, yang keempat pendidik musik. Nah, dari segmentasi AI Mazarik ini yaitu orang yang hobi mendengarkan musik tanpa ribet harus menginstal suatu aplikasi, misalnya aplikasi Spotify. Jadi lebih
fleksibel di mana bisa, melalui website dan platform saja. Selanjutnya yaitu positioning. AI Mazeric adalah platform musik berbasis AI yang memudahkan siapa saja, mulai dari konten kreator hingga musisi amatir untuk membuat musik orisinal dengan cepat dan mudah tanpa perlu keahlian teknis. AI Mazeric ini menghadirkan solusi kreatif, inovatif, dan aksesibel untuk memenuhi kebutuhan musik di era digital, khususnya untuk konten video, game, dan media sosial. Untuk analisis kompetitor atau kompetitor analisis AI Mazeric ini yang pertama ada Suno AI, yang kedua ada Udio, yang ketiga ada AI Musik. Nah, profil tim dari AI Mazeric ini yang pertama ada saya sendiri Siti Sarah, yaitu memiliki peran sebagai development. Yang kedua ada Rezal Viu Prianda memiliki peran sebagai product owner. Yang ketiga ada Christian F. Simanulang memiliki peran sebagai development. Yang terakhir ada Marshanda Nelisa Fitri memiliki peran sebagai Scrum Team. Monetisasi dari AI Mazeric yang pertama, fitur kustomisasi berbayar, yaitu menawarkan fitur tambahan berbayar seperti pembuatan musik berdasarkan lirik, mood, atau genre spesifik. Yang kedua ada kemitraan dan integrasi. Bekerja sama dengan platform konten digital dan game untuk menyediakan musik AI yang dapat diintegrasikan langsung dengan model bagi hasil. Yang terakhir ada marketplace musik AI. Memfasilitasi jual beli karya musik AI antara kreator dan pembeli, mengambil komisi dari setiap transaksinya. Untuk traction dari AI Mazeric ini yang pertama ada peningkatan jumlah pengguna aktif. Semakin banyak orang yang menggunakan AI Mazeric tentu membuat musik menandakan platform ini semakin diminati. Yang kedua dari segi kemitraan strategis. AI Mazeric telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti komunitas musik, konten kreator, dan platform digital untuk memperluas jangkauan pengguna. Selanjutnya dari segi feedback positif dari pengguna, banyak pengguna merasa puas dan memberikan ulasan positif setelah mencoba AI Mazeric untuk membuat musik. Selanjutnya dari peningkatan efisiensi produksi musik, dengan AI Mazeric, proses pembuatan musik jadi lebih cepat dan mudah sehingga pengguna bisa lebih produktif. Dan yang terakhir, partisipasi aktif komunitas, yaitu komunitas pengguna AI Mazeric aktif berbagi karya, tips, dan saling mendukung sehingga ekosistem kreatif terus berkembang. Ini dimana AI Mazeric ini bisa disesuaikan dengan konteks dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Demikianlah presentasi dari saya mengenai penerapan Agile Method. Dari proses ini kita bisa belajar bahwa Agile bukan hanya soal membagi tugas, tapi juga tentang komunikasi yang efektif, kerja tim yang solid, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan secara cepat dan terstruktur. Melalui penyusunan backlog, visualisasi kerja lewat burn sprint, dan perencanaan waktu yang matang, merasakan langsung manfaat dari prinsip-prinsip Agile dalam mengelola proyek melalui Scrum di Jira. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran yang jelas tentang bagaimana metode ini dapat digunakan dalam dunia nyata, khususnya dalam konteks bisnis digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.